Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, di mana kitab ini sangat baik sekali untuk kita kaji bersama, yang di dalamnya banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita petik, khususnya bagi penuntut ilmu, karena di dalamnya terdapat motivasi-motivasi ilmu atau batasan-batasan dalam belajar ataupun karakteristik yang harus dimiliki bagi penuntut ilmu, ataupun nasihat-nasihat lainnya berkaitan tentang ilmu. Maka saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk memiliki Kitabul Ilmi sebagai faidah, sebagai tambahan faidah untuk keilmuan kita bersama. Dan alhamdulillah telah kita bahas tentang definisi ilmu pada poin pertama, dan insyaallah kita akan memasuki poin berikutnya, al-faslu tsani, yaitu fadhailul ilmi, yaitu keutamaan ilmu. Qala rahimallahu taala, Syekh berkata, laqad madahallahu subhanahu wa taala al-ilma wa ahlahu. Sungguh Allah subhanahu wa taala memuji ilmu dan yang memiliki ilmu, yaitu para ulama atau para penuntut ilmu, wa hatha ibadahu 'alal ilmi, dan menganjurkan, memotivasi para hambanya untuk menuntut ilmu, wa tazawwuda minhu, dan agar berbekal para hambanya itu berbekal ilmu, wa kadzalika sunnatu al-mutahharah, demikian pula apa yang dianjurkan dari sunnah Nabi yang suci. Banyak sekali motivasi agar umatnya berbekal ilmu. Fal ilmu min afdalil a'malis salihah, maka ilmu adalah amal soleh yang paling utama. Wa huwa min afdali wa ajalli al ibadat, maka ilmu itu adalah di antara yang paling utama dan paling mulia di antara peribadahan. Ibadatu tatawwu', yaitu ibadah yang sifatnya sunnah. Li'annahu naw'un minal jihadi fi sabilillah, karena ilmu adalah salah satu di antara jihad di jalan Allah. Fa inna dinallahi azza wa jalla inna maqama bi amrain, karena agama Allah subhanahu wa taala tegak itu dengan dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma al-ilmu wal burhan, yang pertama adalah ilmu dan burhan, yaitu hujjah yang jelas. Watsani al-qital wasinan, yang kedua adalah dengan peperangan dan senjata. Jadi agama Allah subhanahu wa taala tegak itu dengan ilmu ataupun dan burhan. Yang pertama itu, yaitu dengan ilmu, dengan menebarkan ilmu, dengan mengajarkan ilmu, orang-orang akan tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah. Maka ini adalah dengan cara ilmu, ataupun dengan burhan, dengan hujah, membantah pemikiran-pemikiran, ideologi yang menyimpang. Maka dengan burhan itu tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Watsani al-qital wasinan, yang kedua adalah tegaknya agama Allah dengan peperangan, dengan senjata. Fala budda min hadaini al-amraini, maka mestilah dengan dua perkara ini. Wala yumkin an yakuma dinallah wa yadhharu illa bihima jami'an, maka tidak mungkin tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala dan nampak agama Allah di muka bumi ini kecuali dengan menebarkan ilmu ataupun burhan, dan juga yang kedua dengan peperangan ataupun senjata. Wal awwal minhuma muqaddamu 'ala tsani, adapun yang pertama di antara keduanya adalah didahulukan, yaitu dengan ilmu dan burhan itu didahulukan daripada peperangan. Dengan mengajar, dengan berhujjah kepada ideologi yang menyimpang, itu yang didahulukan adalah dengan ilmu, menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada manusia. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin hatta tablughahum ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughiru, tidak menyerbu suatu kaum, tidak memerangi suatu kaum, hatta tablughahum ad-da'watu ila Allah, sampai dakwah didahulukan kepada mereka, yaitu dakwah didahulukan kepada mereka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerangnya. Dakwah dulu. Fayakunul ilmu qad sabaqal qital, maka jadilah ilmu telah mendahului daripada peperangan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman,
amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirati wa yarju rahmata rabbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama orang-orang yang khusyuk, yang melakukan ibadah pada malam hari, dia sujud, dia melakukan salat, mendirikan salat, yahdharul akhirata, sedangkan dia takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Fal istifhamu huna labudda fihi min muqabil. Maka pertanyaan dari ayat ini itu mestilah di dalamnya ada suatu keterbalikan. Maksudnya keterbalikan, apakah sama dengan orang yang tidak melakukannya? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, amman huwa qa'imun qanitun ana al-laili wan nahar ay kaman laisa kadzalik. Apakah sama orang yang melakukan, yang mendirikan salat, yang khusyuk pada malam hari atau siang hari, yaitu seperti orang yang tidak melakukannya? Wa tarfu tsani al-mufaddal alaihi mahdzufun lil 'ilmi bih. Adapun yang kedua yaitu kaman laisa kadzalik, yaitu seperti orang yang tidak melakukannya, itu dihapus, yaitu al-mufaddalu alaihi. Kalau teman-teman belajar ilmu nahwu itu ada bab isim tafdil, yang di sana ada al-mufaddal alaihi, yaitu yang dijadikan perbandingannya. Adapun yang dijadikan perbandingan di sini mahdzufun lil 'ilmi bih, yaitu dihapus karena kita tahu maksudnya. Fal yastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih, hal yastawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah. Jadi apakah sama orang yang khusyuk, orang yang beribadah pada malam hari, yang dia itu sujud dan berdiri, yang takut kepada perkara akhirat, wa yarju rahmatar rabbih, dan dia mengharapkan pahala kepada Rabbnya, mengharapkan rahmat kepada Rabbnya, apakah sama dia dengan orang yang mustakbir, orang yang enggan, orang yang sombong, an ta'atillah, yang enggan untuk taat kepada Allah? Sama enggak dari dua orang ini? Al-jawab la yastawi, tidak sama. Fa hadzal ladzi huwa qanitun yarju thawab Allah wa yahdharul akhirah, hal fi'lu dzalika an ilmin aw an jahlin? Maka tidak sama. Oleh sebabnya hal ini, dia seseorang ini yang mengharapkan pahala Allah dan mengkhawatirkan tentang perkara akhirat, apakah perbuatannya ini berdasarkan ilmu atau kebodohan? Al-jawab an ilmin. Maka jawabannya adalah berdasarkan tentang ilmu. Jadi bukan semata-mata karena kebodohan, tiba-tiba tanpa ilmu dia melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan peribadahan pada malam hari. Tidak sekonyong-konyong demikian, tapi karena dia tahu tentang ibadah yang afdal di malam hari, dan dia juga mengumpulkan dari peribadahannya itu, mengumpulkan rukun-rukun ibadah, yaitu cinta, yaitu dia melakukan ibadah pada malam hari karena qanit. Qanitun itu adalah khusyuk. Bagaimana orang yang tidak cinta sementara dia khusyuk? Tidak mungkin. Jadi didasari atas cinta itu maka timbullah kekhusyuan. Karena orang yang tidak cinta pasti dia akan gelisah. Karena adanya cinta dia menjadi khusyuk, dia menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari pertama cinta, yang kedua adalah menggabungkan juga dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam beribadah selain cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah digabungkan juga adalah rasa takut, dan juga yang terakhir adalah yarju rahmatar rabbih, dan harap. Jadi rukun ibadah itu adalah cinta dan takut dan harap. Jadi seandainya hanya cinta saja, itu kata ulama salaf menyebutkan jika seorang beramal hanya berdasarkan cinta saja, maka dia bagaikan zindik. Adapun barang siapa yang beribadah karena hanya takut saja, maka dia seperti orang khawarij. Dan adapun orang yang beribadah hanya berdasarkan harap saja, maka dia murji. Itu orang murjiah. Murjiah mereka beribadah dengan harap, dengan pengharapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tetap melakukan dosa-dosa, bahkan dosa besar pun ia tetap melakukannya. Dan apabila hanya takut saja seperti orang kelompok khawarij, maka itu akan menjadi dia putus asa. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu amatlah luas. Jadi setiap beribadah dari ayat ini, ibadah dapat kita ketahui memiliki rukun, yaitu dengan bersama dalam melakukan ibadah, yaitu cinta, yaitu harap, yaitu takut. Jadi tiga perihal ini mestilah ada di dalam diri seseorang ketika melakukan ibadah. Ini adalah faedah
yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Namun maksudnya bukan di sini. Syekh menjelaskan tentang apakah sama orang yang melakukan ibadah tersebut atau tidak. Dan tentu tidak. Dan ayat di sini juga menjelaskan berdasarkan hal ini dia itu melakukan ibadah dan takut kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya itu berdasarkan dengan ilmu. Oleh karenanya walidzalik qala, oleh karenanya disambung dengan ayat berikutnya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang memiliki akal lah yang berpikir. La yastawil ladzi ya'lamu wal ladzi la ya'lam. Maka tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Kama la yastawil hayyu wal mayyit. Sebagaimana tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Was sami'u wal asam. Dengan tidaklah sama orang yang bisa mendengar dengan orang yang tuli. Wal basir wal a'ma. Tidak sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Yahtadi bihi al insan. Yang dengan cahayanya itu seseorang mendapatkan hidayah. Wa yahruju bihi minadz zulumati ilan nur. Yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju kepada cahaya. Al ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha'u min khalqihi. Dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang yang Allah Subhanahu wa taala hendaki, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Walihada najidu anna ahlal ilmi mahallus sana. Oleh karenanya kita dapati bahwasanya ahli ilmu, bahwasanya para ulama mereka adalah tempat sanjungan, yaitu mereka adalah yang memang pantas untuk disanjung. Kullama dzukiru atnan nasu alaihim. Tiap kali mereka disebut, tiap kali nama mereka disebut, maka orang-orang akan memujinya, akan menyanjungnya. Wa hada rafun lahum fid dunya. Dan ini adalah derajat ketinggian mereka di dunia. Amma fil akhirah fa innahum yartafi'una darajatin bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal 'amal bima 'alimu. Dan adapun di akhirat maka mereka akan ditinggikan beberapa derajat tergantung apa yang mereka lakukan dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dari apa yang telah mereka ilmui. Gitu. Innal 'abid haqqan, sesungguhnya seorang hamba yang sejati, huwallazi ya'budu rabbahu ala basiratin, adalah seorang hamba yang beribadah kepada Rabbnya melalui basirah. Apa itu basirah? Basirah itu adalah dalil atau hujah yang jelas, yang terang benderang, wa yatabayyanu lahu haq, yang dimana kebenaran itu sangat jelas baginya. Wa hadhihi sabilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mendakwahkan kepadamu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui basirah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah di antara orang-orang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Fal insanu alladhi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu 'ala tariqin syar'i, dan orang yang tahu atau orang yang berwudu, dia tahu bahwasanya wudunya itu dengan cara yang syar'i. Hal huwa kalladhi yatatahharu min ajli annahu ra'a abahu aw ummahu yatatahharani. Apakah sama seperti orang yang berwudu sebatas melihat bapak dan ibunya berwudu ketika sholat mungkin, atau dari kecil hanya melihat orang tuanya berwudu, dia hanya berlandaskan, oh iya bapak dan ibuku berwudu maka aku pun berwudu. Apakah sama dengan orang yang pertama tadi yang dia itu berwudu dengan cara syar'i? Ayyuhuma abdal fi tahqiqil ibadah?
Maka mana yang paling merealisasikan ibadah dari kedua orang ini? Rajulun yatatahhar li'annahu alima annallaha amara bit-taharah, yaitu seseorang yang yatatahhar, yang bersuci, yang berwudu karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berwudu. Wa annaha hiya taharatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga tahu bahwasanya taharahnya itu, bersucinya itu, wudunya itu wudu seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatharu imtithalan li amrillah, maka bersucinya dia itu maka imtithalan, yaitu sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wattiba'an li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk ittiba', yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang pertama. Rajulun akhar, atau orang yang lain, yatatahharu li'anna hadha huwal mu'tadu an indahu, atau seperti orang lain yang dia itu bersuci hanya sebatas karena kebiasaan saja. Sama enggak dengan orang yang pertama tadi? Fal jawabu bila syakka annal awwal huwallazi ya'budullaha ala basiratin. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang pertama dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan basirah. Fal yasawi hadza wa dzaka, maka apakah sama orang yang pertama dengan orang yang kedua? Wa in kana fi'lu kulli minhuma wahid, meskipun antara orang pertama dan orang kedua itu wahidan, itu fi'lu kulli minhuma wahidan, itu perbuatannya sama, wudunya sama, tapi tata caranya juga sama, mungkin tata caranya beda, tapi dengan hati dia tidak mengetahui bahwasanya berdasarkan Al-Qur'an atau hadis, ataupun hanya sekedar ikut-ikutan saja. Lakin hada an ilmin wa basiratin, adapun orang yang pertama itu melakukan taharah berdasarkan ilmu dan basirah. Yarjullaha azza wa jalla wa yahdharul akhirah, yang dia itu mengharapkan rahmat, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau mengharapkan pahala Allah dari Allah, wa yahdharul akhirah, dan dia khawatir dan takut terhadap perihal akhirat. Wa yas'uru bi annahu muttabi'un li rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyadari apa yang dia lakukan itu dari wudu itu adalah sebagai bentuk mengikuti kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh di sini mengatakan waqif inda hadhihi nuqtah wa as'al, dan kita berhenti di sini pada poin ini dan ingin bertanya. Syekh bertanya, hal nastash'uru indal wudu, apakah kita menyadari saat wudu bi annana namtathilu li amrillah, apakah kita menyadari saat kita wudu itu kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apakah kita merasa ketika wudu bahwasanya kita itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak kalian melakukan salat maka berwudulah, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai dua mata kaki. Hal insan inda wudu'ihi yastahdiru hadhihi al-ayah wa annahu yatawaddau imtithalan li amrillah. Apakah seseorang saat dia wudu itu mengingat ayat ini bahwasanya dia berwudu itu sebagai bentuk imtithalan li amrillah, sebagai bentuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintahnya? Hal yastash'uru anna hadza wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia juga menyadari ataukah dia menyadari bahwasanya wudu yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yatawaddaa ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wudunya itu sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi? Al-jawab na'am, maka jawab ya benar. Al-haqiqah anna minna man yastahdiru dzalik, hakikatnya di antara kita itu ada banyak yang mengingat dua hal ini. Walihada yajibu 'inda fi'lil ibadat an nakuna mumtathilina li amrillahi biha, maka oleh karenanya wajib bagi setiap perbuatan atau peribadahan agar kita
mematuhi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadahnya, hatta yatahaqqaqa lana bidzalikal ikhlas, sampai kita merealisasikan dalam ibadahnya itu suatu keikhlasan. Wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita menjadikan ittiba, mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lam anna min syurutil wudu'i an-niyah, kita tahu bahwasanya di antara syarat-syarat wudu itu adalah niat. Lakin an-niyatu qad yuradu biha niyatul amal, akan tetapi niat di sini terkadang maksudnya adalah niat untuk beramal. Wa hadzal ladzi yabhathu fil fiqh, dan niat di sini adalah yang biasa dibahas dalam ranah fikih, yaitu niat sebagai syarat untuk melakukan suatu amalan, atau waqad yuradu biha niyatul ma'mulu lahu, atau terkadang juga niat di sini adalah maksudnya adalah niat untuk ditujukan amalan tersebut kepada siapa? Kepada manusiakah atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa hina idzin, dan pada saat itu alaina an natanabbaha li hadzal amri al-'azim, maka hendaknya kita agar memperhatikan perkara yang agung ini. Wa hiya an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadah an namtathila amrallahi biha, dan kita menghadirkan, kita mengingat bahwasanya kita melakukan ibadah itu berdasarkan mematuhi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, li tahqiqil ikhlas, dengan merealisasikan keikhlasan, mewujudkan ikhlas dalam beribadah. Wa nastahdira anna Rasulullah SAW fa'alaha, dan kita juga mengetahui bahwasanya ibadah tersebut bahwasanya Nabi telah melakukannya. Wa nahnu lahu muttabi'un fiha li tahqiqil mutaba'ah, dan kita padanya itu mengikuti contoh Nabi ini sebagai bentuk untuk merealisasikan mutaba'ah, itu sebagai bentuk mutaba'ah, itu mengikuti Nabi SAW. Lianna min syuruti syihatil amal, karena di antara syarat sahnya amal, diterimanya amal, al-ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh dari Nabi SAW. Alladzaini bihima tatahaqqaqu syahadata annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dengan dua hal ini maka telah direalisasikan syahadat la ilaha illallah, yaitu dengan ikhlas, dengan beramal, wa anna muhammadar rasulullah, yaitu dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udu ila ma dzakarna awwalan min fadail ilmi, maka kita kembali kepada apa yang telah disebutkan pada pertama, yaitu di antara fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Id bil ilmi ya'budul insanu rabbahu ala basirah, maka dengan ilmu seseorang itu beribadah kepada Allah, kepada Rabbnya berdasarkan basirah. Fayata'allaqu qalbuhu bil ibadah, dan menggantungkan hatinya dengan ibadah. Wa yatanawwaru qalbuhu biha, dan tercerahkan dengannya. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadah, dan menjadikan pelakunya itu perbuatannya tersebut berdasarkan keyakinan bahwasanya itu adalah perbuatan ibadah. La ala annaha 'adah, bukan berdasarkan suatu kebiasaan, cuman sekedar kebiasaan harian atau kebiasaan ada. Walihada, oleh karenanya idza shalal insanu ala hadan nahwi, oleh karenanya apabila seseorang dia itu melakukan salat terhadap cara ini, fa innahu madmunun lahu, maka dia sudah dipastikan baginya ma akhbarallahu bihi min anna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka sudah dipastikan baginya apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia akan mendapatkan hal tersebut karena pertama ikhlas, yang kedua ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pembahasan yang kedua ini masih membutuhkan beberapa lembar lagi, 2 lembar sekitar, jadi kita akan dibagi 2. Insyaallah kita akan melanjutkan masih dengan fadhilul ilmi. Barakallahu fikum.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.